Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa sekalian, pertemuan kedua ini kemarin kita bahas soal perkenalan dan pembahasan soal moral dan etika bisnis. Kita membahas persoalan bagaimana manfaat atau nilai yang dicapai di dalam membangun moral atau etika bisnis ini. Pertama, persoalan adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan terhadap keberadaannya, terhadap nilai namanya. Kalau nama itu bagus, nama itu bagus akan menjadi populer, menjadi sesuatu yang diharapkan menjadi nilai bahwa akan meningkatkan nilai harga kalau kita industri misalnya dalam the company, industri company. Jadi nilai itulah meningkatkan atau dari katakanlah perusahaan ini kurang bagus, jadi direhab, perbaikan nilai dengan cara-cara ada perbaikan the quality, menyangkut juga soal public service. Kemudian adalah menyangkut dengan citra baik terhadap konsumen. Jadi bagaimana meningkatkan citra baik terhadap konsumen. Kalau kita industri ini katakanlah pabrik atau produksi apa lah gitu ya, tentu orang melihat yang pertama adalah mutu, quality. Bagaimana citra? So ada citra itu ada bisa bentuk jasa, ada juga citra bentuk nyata. Misalnya kalau produksi itu ada desain, sirkuit, color, bungkusan. Jadi bungkusan memang kadang-kadang seperti inilah misalnya. Ini salah satu produksi misalnya ya. Ini color, desain, mungkin boxnya gimana ya. Kemudian cara mengambilnya mungkin dari samping atau teknologi apa gitu. Itu juga bisa meningkatkan citra, kenyamanan si pemakai. Jadi citra itu bermacam-macam. Tapi dibangun dengan pelayanan itu. Pelayanan, kemudahan, tidak berbohong. Iklan atau reklame, apa yang diiklankan nyata dan sesuai dengan fakta. Jadi ada iklan sesuai dengan fakta. Kemudian ada bisnis berjalan aman, nyaman, happy gitu ya. Di dalam satu perusahaan, kalau perusahaan itu sering bergejolak, katakanlah industrial ya, hubungan industrial, kalau Bapak kan pengacara, PHI namanya, pengadilan hubungan industrial, menyangkut soal ketenagakerjaan. Misalnya ada hak-hak pegawai, kenyamanan pegawai, kemudian gaji atau salary dan sebagainya. Itu akan meningkatkan suhu tidak baik. Tapi kalau itu perusahaan itu di-maintain, di manajemen yang bagus, maka perusahaan itu aman, nyaman, dan harmonis. The value harmonis. Lingkungan itu membentuk satu kekerabatan yang baik. Maka aman, nyaman, tambah asri. Jadi lingkungan itu cantik,
mungkin suasana halamannya luas, ditata dengan baik, halamannya mini, mungkin ditata juga baik. Di dalam ruangan ya orang tertib, melemparkan smile service. Jadi senyum, senyum, senyum ya. The fact in communication and service. Jadi membangun kekuatan moral yang di dalam itu. Misalnya kecil memang, pagi berjumpa dengan atasan atau sesama, ya kalau dalam muslim mungkin salam, assalamualaikum. Kalau ya pada umumnya morning, good evening, good afternoon dan sebagainya. Yang penting adalah communication and hello. Kemudian pegawai dan pimpinan ya menunjang tinggi moral. Kalau itu dibangun moral yang bagus, akan melahirkan satu hierarki kepemimpinan yang baik. Pemimpin didengar, pemimpin menjadi contoh, pemimpin yang berwibawa, sehingga di bawah juga bagus. Pemimpin yang sering ada dalam satu manajemen itu kebiasaan tiap pagi namanya coffee morning atau apel pagi atau briefing every morning. Jadi membahas tentang bagaimana perkembangan, bagaimana keluhan, win-win solution. Jadi ditanya katakanlah job departemen atau satu bagian-bagian dimulai dari apa gitu, apa yang ditanya dan sebagainya. Itu dia. Ya akan melahirkan satu komunikasi ya yang menyatu, kekerabatan menyatu, maka melahirkan pemimpinan yang bagus, maka melahirkan anak buah yang bagus, sehingga orang betah ke kantor. Kemudian menciptakan hubungan yang baik. Itu yang saya, dari semua itu akan ada komunikasi yang lebih mantap ya, menciptakan hubungan yang baik. Hubungan yang baik apa? Ada indikatornya baik itu apa? Misalnya hubungan baik, saling menyapa, saling menunjukkan, bukan saling menjatuhkan. Tetapi tidak bisa dihindari bahwa kompetisi dimanapun akan berjalan. The competition and management, the management and conflict and the company. Ini juga tidak bisa dihindari. Kenapa? Sesama ini akan naik, akan menduduki jabatan. Maka hubungannya akan diciptakan lebih baik. Maka kompetisi yang ini adalah kompetisi yang sehat. Bagaimana menciptakan kompetisi yang sehat adalah prestise atau kemampuan dalam menilai bahwa ini layak tidak layaknya mendapatkan satu jabatan, layak tidak layaknya menaik job, dikasih satu pekerjaan yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi hubungan itu akan tercipta, maka orang berkompetisi dengan sehat. Jadi kalau orang tidak baik di lingkungan, maka tercipta tidak sehat. Maka yang diharapkan adalah yang sehat. Bagaimana yang sehat? Yang baik. Yang baik itu yang gimana? Indikatornya adalah baik itu ya mencakup keseluruhan, bahwa membangun kekuatan yang baik, keharmonisan yang baik, kekerabatan yang baik, tidak saling menjatuhkan, kemudian ada organisasi sosial yang dibangun, ada satu organisasi internal, ya ada yang sakit, saling menjenguk, ada yang melahirkan, saling melihat dan saling menyapa. Kesenjangan sosial tidak nampak, misalnya orang kaya di situ terlalu mewah penampilannya, orang yang di bawah tidak terlalu disapa dan sebagainya. Tapi adalah satu organisasi yang dibangun internal untuk menciptakan keharmonisan hubungan yang baik di dalam itu. Jadi public relation, hubungan baik internal maupun eksternal. Bagaimana internal?
ya, bahwa dia menjadi corong untuk menyatukan ada hal-hal yang baik. Diciptakan juga job-job yang bisa misalnya public service untuk internal, the cleaning, psikologi, industri, apalagi misalnya untuk konsultan masalah law in konsultan dan sebagainya, sehingga tidak ada ada medical and consultant dan sebagainya, sehingga keharmonisan antara owner, top leader, top management, kemudian adalah para karyawan yang bisa memahami keinginan perusahaan, bisa memahami keinginan perusahaan. Sebab perusahaan yang baik itu adalah pekerjaan yang sudah dirancang 1 tahun ke depan, dia sudah ada planning and program. The planning and program sudah itu ditata dengan baik. Saya kira itu dulu, dan saya minta Anda sekalian seperti biasa ya adalah apa manfaat Anda buat video 3 menit untuk mengantar ke WA saya, dan silahkan juga mau berbahasa Inggris boleh, mau bahasa Indonesia boleh. Jadi saya lihat banyak company, jadi bahasa Inggris itu the company. Jadi management. Jadi mulai bahasa-bahasa itu kita mudah memahami, mudah mengucapkan. Yang penting paham. Jadi bisa berbahasa Inggris boleh, campur-campur boleh, istilah-istilah boleh, dan sebagai industri dan sebagainya. Ini dalam bahasa Inggris. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.